Shalom jemaat Tuhan. Luar biasa. Dari tempat ini kami GBI Mawar Salam Harapan Indah mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita mau datang ke hadapan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu Yesus. Karena kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami berdiri sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan.
kami agungkan dan layak kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih kalau sepanjang tahun Tuhan memberkati kami. Inilah Tuhan di awal tahun 2021, hari yang pertama Tuhan berikan bagi kami. Kami telah lewati Tuhan sepanjang tahun 2020 dari 1 Januari sampai 31 Desember ya Tuhan. Dan saat ini kami ada di awal tahun ini dan Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memuji, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohonkan kuasa urapan Roh Kudus turun atas kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua umat-Mu dimanapun berada. Biarlah di awal tahun ini Engkau memberikan kepada kami semangat yang baru Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan boleh memiliki semangat yang baru dalam melayani Tuhan. Mengagungkan, meninggikan Engkau Tuhan Raja di atas segala Raja. Sehingga Tuhan lewat setiap kehidupan kami, nama-Mu yang kami puji tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dan kami serahkan hidup kami sepanjang tahun ke depan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati juga ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Shalom jemaat Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Luar biasa. Tidak terasa tahun ini tahun 2021, tahun yang penuh dengan mujizat, tahun yang penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus.
kita akan berikan korban syukur kita. Saya dapat tugas untuk maju ke depan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Biarlah berkat-berkat melimpah dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselamis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan karena rahmat-Mu yang besar yang Engkau berikan bagi kami sepanjang tahun 2020. Dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Kami boleh meyakini firman bahwa Engkau ada di depan kami dan Engkau ada di belakang kami ya Tuhan. Oleh karenanya lah kami ada sebagaimana ada di tahun yang baru, hari yang baru saat ini ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar anugerah, betapa besar pertolongan-Mu atas kami ya Tuhan. Dengan apakah kami akan membalas kebaikan-Mu? Selain kami datang sujud menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di sorga.
Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang untuk mendengarkan arahan tuntunan-Mu lewat firman-Mu. Untuk kami boleh menjalani Tuhan hari-hari ke depan yang kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tapi kami tahu pasti jikalau Tuhan menuntun kami, amanlah hidup kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi malam saya menyapa Bapak Ibu Saudara selamat menyongsong tahun yang baru. Dan hari ini saya menyapa Bapak dan Ibu Saudara selamat tahun baru. Apapun Saudara perjalanan kehidupan kita di tahun 2020. Semuanya ada dalam berbagai macam kesulitan. Ada berbagai macam dalam kesukaran. Kita boleh melihat dari tanggal 1 Januari 2020 sampai pada tadi malam jam 00. Kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Kita menghadapi berbagai macam kesusahan. Yang pertama kita lihat ada banjir pada waktu awal tahun. Ada longsor gunung, ada berbagai macam masalah dan persoalan. Dan setelah itu kita temukan ada virus corona. Di mana-mana sampai hari ini tidak dapat ditangani. Berbagai macam gejolak politik. Berbagai macam masalah dalam perekonomian. Dan kericuhan-kericuhan di sana sini. Dan menggemparkan dan menakutkan. Tapi apapun yang terjadi itu, kita syukuri Tuhan. Kenapa? Ternyata sesulit apapun yang kita hadapi sepanjang tahun 2020. Kita ada sebagaimana ada saat ini. Itu pertanda. Kalau tema Natal kita di tanggal 25 Desember, Immanuel, Allah beserta kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan Allah selalu beserta dengan kita. Itu yang menghantar kita hingga ada sebagaimana ada sampai hari ini. Bapak dan Ibu Saudara, ini merupakan tahun yang baru. Hari yang baru. Yang kita syukuri kepada Tuhan. Dalam berbagai macam kesulitan yang kau hadapi. Tetapi Tuhan tetap menyertai engkau. Sehingga engkau sampai hari ini ada. Itu karena anugerah, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hari ini, kalau tadi malam saya berkhotbah tentang tinggalkan yang lama, sambut yang baru. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang sambut yang baru dan jalanilah. Sambut yang baru dan jalanilah. Nah Saudara, apa sebenarnya hal yang baru itu? Hal yang baru itu terjadinya sebuah perubahan. Ke depan kita tidak bisa pungkiri terjadinya berbagai macam perubahan. Semuanya berubah. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Perubahan apapun itu, dalam perubahan dalam ekonomi, perubahan dalam bidang-bidang politik, perubahan dalam segala hal saudara. Kita harus menyambut perubahan itu dengan fokus pada Allah. Saudara, saya ada tuliskan dalam satu kalimat yang berkata, fokuslah kepada Allah. Jangan fokus kepada masalahmu. Karena Allah lah yang selalu setia untuk menolong kita, mendampingi kita dalam berbagai macam keadaan apapun. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, kita tidak perlu gentar, kita nggak perlu takut menghadapi sebuah perubahan. Kita harus terus mau menerima perubahan itu dan tetap fokus kepada Tuhan. Karena apa saudara? Ketika engkau fokus kepada Tuhan, perubahan apapun yang ada, Tuhan pasti ada membelamu. Tuhan pasti ada menyertaimu. Tuhan pasti ada memberikan pertolongan dalam hidupmu saudara. Saya mengalami kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, bahwa gereja kita khususnya di Harapan Indah ini kita liburkan 3 minggu berturut-turut dalam ibadah raya. Karena beberapa minggu yang lalu kita dikagetkan dengan
saya punya ponakan itu bosnya kena COVID. Dan hari Sabtu kemarin bosnya ini dipanggil Tuhan, lalu hari Minggu saya yang memakamkannya. Ya, saya memakamkannya di pemakaman Geraha Sentosa. Lalu Bapak Ibu Saudara, dengan peristiwa ini beberapa minggu yang lalu itu penatua kita, salah satu karyawan di tempat perusahaan ini datang kepada saya untuk saya berdoa buat bosnya ini. Lalu saya berdoa, tapi waktu itu saya minta supaya ponakan saya yang juga bekerja di situ namanya Novi, supaya dia libur dulu beberapa waktu. Dan saat itu ponakan ini dalam kondisi demam. Dia flu berat, lalu kita terus kontrol dia, lihat dia, dan bertambah hari terus bertambah parah. Dan dia kebetulan satu kamar dengan putri-putri saya, yaitu Jenny dan Kesia. Bapak Ibu Saudara, dan mereka tidur di situ terus dan mereka beraktivitas di situ. Nah, lalu istri saya hari Kemisnya disuruh untuk swab. Lalu Bapak Ibu Saudara, waktu setelah swab, lalu hari Sabtunya itu hasilnya keluar. Hasilnya itu mengagetkan kita karena dinyatakan positif corona. Nah, saat itu saudara, saya tetap tidak panik. Saya tenang saja, saya berdoa, saya yakin segala sesuatu apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Itu saja yang saya yakini. Karena ada dua hal yang saya yakinkan dalam hidup. Yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan gelisah. Apapun pergumulan, persoalannya, bebannya, kesulitannya, gak perlu gelisah. Yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ini keyakinan saya. Jadi saya tidak akan pernah menjadi gentar dalam menghadapi apapun, karena saya punya keyakinan dalam dua hal ini. Karena saya meyakini bahwa firman Allah itu iya dan amin. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya. Jadi kalau dia berfirman bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak gelisah, pasti kita tidak gelisah. Asalkan kita berpegang penuh dengan firman Allah. Yang kedua, kita tidak akan dipermalukan kalau kita percaya Tuhan. Asalkan betul kita bergantung harap dengan Tuhan. Lalu Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa setelah itu lalu Novi saya langsung bawa ke rumah sakit Ananda. Tapi saya bawa mobil saya sendiri, saya pakai masker tentunya. Saudara, jangan sampai kita berpikir Tuhan pasti tolong, tapi kita sembrono, enggak juga saudara. Kita harus pakai, saya pakai masker lengkap, lalu saya antar ke rumah sakit Ananda, tapi di sana ditolak karena penuh. Lalu saat itu Bapak Ibu Saudara, saya bawa ke rumah Jenny, anak saya bawa di sana untuk isolasi mandiri di sana. Nah, lalu di isolasi mandiri di sana, lalu setelah pulang dari situ kumpulkan semua penatua. Jadi model ini Bapak Ibu Saudara gak usah malu. Gak usah malu mengumumkan kepada siapapun kena sakit corona, gak perlu malu. Kenapa malu? Itu bukan penyakit aib, itu bukan karena dosa saudara. Kita gak perlu harus bilang, ini malu. Kenapa? Kok kita ini berkata Tuhan menyertai. Nanti apa kata orang? Gak perlu apa kata orang. Lebih baik kau lebih bagus untuk menjaga orang lain. Supaya jangan terpapar karena kita sembunyikan sesuatu. Orang lain senang-senang bertemu dengan kita tanpa curiga dengan kita. Sementara kita tahu bahwa kita ada terpapar saudara. Jadi saya umumkan. Saya bilang dengan penatua kita harus libur dulu ibadah. Sampai minggu pertama lalu minggu kedua baru kita memulai ibadah. Dan itu kita umumkan langsung. Dan Nopi tetap ada di perumahan Victoria, saudara. Nah, lalu beberapa hari kemudian kita lihat si Nopi bertambah parah, lalu kita masukkan dia di rumah sakit Ananda Babelan. Lalu dari situ kita berpikir kita harus lakukan sesuatu. Dan tetap berdoa, kita adakan terus doa, puji Tuhan. Pendoa-pendoa kita luar biasa. Dari situ tercipta doa jam 2. Jadi ada doa jam 2. Kita doa terus setiap jam 2 doa Tuhan tolong. Dan saya dengar mereka berdoa tolong gembala kami, tolong sesi pastori. Ya terima kasih para pendoa-pendoa. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa.
Tuhan kiranya tolong semuanya. Nah lalu Bapak dan Ibu Saudara, setelah itu kami bersepakat untuk di swab, untuk di rapid antigen. Ya lalu kita di rapid antigen di rumah sakit Eka Hospital, semua mahasiswa semua di rapid, kami sesi pastori di rapid. Lalu saat itu juga saudara keluar hasilnya, ya beberapa hari kemudian keluar hasilnya. Lalu hasilnya itu puji Tuhan saudara, ya walaupun ada yang saya tadinya curiga, aduh pasti nih Jenny, Kesia, ini pasti nih ikut kena ini. Tapi saya berkata, Tuhan pasti ada mujizat. Pasti ada mujizat. Dalam nama Yesus. Saya percaya setiap virus yang ada, mati dalam nama Yesus. Nah udah. Lalu kita dapat berita bahwa semua kita negatif. Kecuali Ririn. Dia tulisannya negatif positif. Positif negatif saudara. Wah habis itu langsung saya lapor ke Dinkes. Lalu Dinkes sarankan untuk kami ada 8 orang yang terdekat dengan si Novi di swab Bapak Ibu Saudara di puskesmas. Lalu kita di swab di situ. Nah waktu di swab Bapak Ibu hasilnya belum keluar, saya udah bersaksi di mana-mana mujizat, anak saya bebas dan tidak kena COVID dan dia tetap negatif saudara, padahal dia tidur dengan orang yang COVID. Wah saya saksikan itu di tengah jemaat saudara. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hari Minggu kemarin saudara, bahwa sementara kami ada makan di Giant, lalu saya ditelepon, ya jam 4 sore saya ditelepon oleh dokter dari Puskesmas Pejuang menyatakan bahwa Jenny, Kesia dan Ririn positif COVID-19. Wah saya bilang dengan Tuhan, Tuhan saya sudah bersaksi loh Tuhan, bahwa anak saya enggak kena COVID, terima kasih karena ini pertolongan Tuhan. Nah lalu Bapak Ibu, saya tetap tidak kecewa, saya tetap tidak gelisah saudara. Saya berdoa, saya bilang Tuhan apa yang harus saya lakukan. Lalu saat itu timbul di pikiran untuk kita konsultasi di rumah sakit Eka. Lalu anak saya Kesia kebetulan kerja di sana konsultasi, lalu saya katakan udah langsung aja swab lagi. Lalu mereka berdua di swab Bapak dan Ibu Saudara, luar biasa. Lalu kita terus berdoa, kita yakin karena tubuh mereka sehat saudara. Kita berdoa, kita bersyukuri kepada Tuhan bahwa tidak ada virus corona. Nah yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Baru kemarin siang-siang saya ditelepon oleh anak saya Kesia dan dinyatakan hasil swabnya mereka negatif saudara. Wah luar biasa Tuhan kita, dahsyat kita punya Tuhan saudara. Saya tidak mau menyalahkan mana yang salah mana yang ini. Yang penting saya mau melihat ini ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu Saudara. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk selalu menerima, menyambut hal yang baru dan kita menjalaninya saudara. Hal yang baru itu terjadinya sebuah perubahan Bapak Ibu Saudara. Nah yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita untuk menjalani perubahan tersebut? Yang pertama, jalani perubahan dengan selalu mengucap syukur. Nah saudara, berat rasanya terjadi ketika terjadi perubahan dari kaya jadi miskin. Ketika terjadi dari sehat jadi sakit. Dan ketika terjadi dari aman jadi ribut saudara. Berat rasanya untuk kita mau bilang syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kenyataan ini. Tetapi ternyata Tuhan selalu mengajarkan kita untuk bisa bersyukur dalam setiap perubahan yang sedang kita hadapi saudara. Mazmur pasal 28 ayat 7 dikatakan. Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Kalaupun ada terjadi sebuah perubahan. Tetap akui bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dan perisai bagi kita. Jangan pernah kita menganggap Tuhan bukanlah kekuatan kita.
Di saat kita mengalami sebuah perubahan dari sakit, dari sehat dan menjadi sakit, dari kita kaya menjadi miskin. Oh, di mana kita mau bilang Tuhan itu adalah kekuatan kita? Justru itulah membuktikan bahwa kita adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 ini kita nggak tahu terjadi perubahan apa, tapi tetap syukuri Tuhan dengan mengakui Dia Allah sebagai kekuatan kita dan perisai dalam hidup kita, saudara. Lalu dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dia berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan bilang kita mengucap syukur dalam perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi sama Tuhan, seringkali ketika kita melihat terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Kalau perubahan dari miskin menjadi kaya, saudara, mungkin kita tersenyum. Tapi bagaimana menjadi perubahan? Dari tadinya punya mobil, punya rumah, punya ini, sekarang berubah tidak punya lagi, saudara. Bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara perbuatan kita, tindakan kita menghadapi perubahan itu, saudara. Tapi firman Tuhan berkata supaya kita mengucap syukur apapun masalahnya, apapun persoalannya. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, sambut yang baru dan jalanilah. Jalani perubahan itu dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Jangan pernah saudara bersungut-sungut dalam kondisi apapun. Tapi mari tetap kita mau syukuri Tuhan bahwa Dia Tuhan yang baik bagi hidup kita. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu Saudara, jalani perubahan dengan kerendahan hati. Ya, jalani perubahan dengan kerendahan hati, saudara. Ya, coba dibuka dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Ya, Kolose pasal 3 ayat 12. Ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara dengar baik, di sini dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, itu dituliskan di situ paling tengahnya adalah kerendahan hati, saudara. Saya percaya hanya orang-orang yang rendah hatilah yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Hanya orang-orang yang rendah hatilah akan memiliki kemurahan dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang memiliki hati yang lemah lembut. Hanya orang yang rendah hatilah, saudara, yang mempunyai kesabaran. Nah, saudara, ketika ada masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, kita mampu menerima semuanya itu dengan kerendahan hati, saudara. Dengan kita sabar, kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini. Sepanjang tahun ini miliki kerendahan hati, saudara. Dan saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara, justru Tuhan hadir bagi setiap orang yang merendahkan hati. Dan Dia akan meninggikan dia. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan di sana, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, tahun 2021 ini, mari hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, Bapak Ibu, saya percaya orang yang rendah hati pasti dia ada di pihaknya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengar, orang yang rendah hati dia pasti ada di pihaknya Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jalani perubahan dengan tetap takut akan Tuhan. Tahun 2021 ini, mari semakin hari semakin miliki hati yang selalu takut akan Tuhan, saudara. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7 dia berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Wah, luar biasa. Dengar sekali lagi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan berkeliling. Di sekeliling siapa?
orang yang takut akan Tuhan lalu meluputkan mereka. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Katanya ada kok penyakit virus corona ini yang sedang mutasi 10 kali lipat bahayanya saudara. Tapi mari takutlah akan Tuhan. Ketika engkau takut akan Tuhan, apapun yang perubahan-perubahan yang ke depan, mau virus corona atau apa saja, percaya Tuhan bilang apa? Dia akan selalu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Luar biasa saudara. Bukan hanya itu saja, Mazmur pasal 34 ayat 7 dikatakan apa di sana? Malaikat Tuhan berkemah di Mazmur 25 ayat 14, Mazmur 25 ayat 14 dikatakan di sana saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib. Saudara, perubahan apapun yang terjadi ke depan, gak usah terlalu takut, gak usah terlalu gelisah, gak terlalu panik. Kenapa saudara? Karena Tuhan selalu bergaul karib. Asalkan kau takut dengan Tuhan. Kalau engkau menjadi sahabat karibnya Tuhan, ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di depan. Sehingga engkau mampu mengantisipasinya. Sehingga engkau melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, 3 kebenaran ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita menyambut hari yang baru, tahun yang baru, menyambut hal-hal yang baru dan menjalaninya saudara. Yaitu apa itu yang baru, itu terjadinya sebuah perubahan. Apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi perubahan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau selalu mengucap syukur, kita mau selalu rendah hati dan selalu takut akan Tuhan. Di sanalah kita akan melihat tangan kuasa Tuhan akan menyertai kita. Dan doa harapan saya di tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita semuanya akan melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan akan selalu menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, jemaat terkasih di mana saja berada. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah kita, Allah yang El Shaddai, Allah yang maha besar. Itulah yang menjadi harapan kita, menopang menolong kita di tahun 2021 ini. Di mana ada perubahan, di situ ada Allah yang maha besar, yang terus menolong kita, yang terus menyatakan kasih dan kuasanya bagi kita. Haleluya. Tak usah aku takut. Haleluya. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, haleluya.
dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu, minta kekuatan Allah. Di hari yang pertama kita berbakti memuji Dia, menyembah Dia. Di hari yang pertama kita menginjakkan kaki di tahun yang baru ini, mari kita angkat kedua tanganmu, minta kekuatan Allah. Minta pengurapan kuasa Allah yang akan mengalir atas hidupmu, sehingga engkau memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai perubahan hidup ke depan. Tuhan menyertaimu, Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertaimu, Allah yang menjagamu, Allah yang memeliharamu. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Mari terus berdoa kepada Tuhan, harapkan kekuatan Allah, pengurapan Allah, kuasa Allah mengalir dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Tahun ini tahun mujizat, tahun ini tahun kelimpahan, tahun ini tahun kemenangan. Perubahan boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi, kesusahan boleh terjadi, tapi anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan pasti mengalami kemenangan, kelepasan, dan sorak kemenangan akan terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, tahun ini tahun sukses, tahun kemenangan, tahun kesembuhan, tahun mujizat bagi setiap kami umat-Mu. Itu sebabnya ajar kami untuk selalu bersyukur dalam setiap perubahan apapun. Ajar kami selalu rendah hati ya Tuhan. Ajar kami selalu takut akan Tuhan. Karena orang yang bersyukur dan rendah hati, orang yang takut akan Tuhan akan menjadi prioritas. Pembelaan Tuhan ada pada mereka. Tuhan terima kasih. Tuhan tolong kami semua. Malaikat Tuhan akan berkeliling di kemah kami Tuhan, untuk meluputkan kami. Tuhan jaga semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami serahkan semua jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Jagalah Tuhan Yesus umat-Mu dari segala kecelakaan. Jaga nyawa jemaat-Mu ya Tuhan. Jaga keluar masuk jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Engkau gembala yang baik. Engkau perisai bagi kami. Dan Engkaulah kekasih jiwa kami dalam setiap langkah dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya umat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kami, menopang kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saudara, gereja kita setiap tahunnya mengadakan persembahan buah sulung. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari, saudara, setiap apa yang kita dapat yang pertama, itulah yang sulung yang kita bawa ke rumah Tuhan. Mari saat ini kita mau bawa apa yang pertama sekali kita terima, berikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan mengembalikan berkat-Nya berlipat kali ganda di tengah usaha pekerjaan keluarga Bapak dan Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kami semua para pelayan yang ada di gereja mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua,
saya mewakili keluarga Gembala dan juga Pastori juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan doa harapan kami kiranya tahun 2020 ini, mungkin orang berkata tahun sulit dan tahun susah, betul. Tapi sesulit apapun dan sesukar apapun, ada Tuhan yang mampu menyeberangkan kita, menolong kita, memberkati kita dan membawa kita pada kemenangan. Sehingga dunia akan terheran-heran melihat karya Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Tuhan. Dan melihat kemuliaan Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Dan biarlah kiranya tahun 2021 ini kita berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu tanggal 3 kita kembali ibadah secara online. Ya, tetap ibadahnya ibadah jam 6:30, jam 8, jam 9 dan juga jam 17 kita ibadah secara online. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hari Minggu saya akan berbicara tentang apapun yang terjadi, percayalah. Ya, ini yang menjadi tema kita minggu besok. Apapun yang terjadi, percayalah. Tuhan akan terus tolong kita, Tuhan akan terus memberkati kita, Tuhan akan terus meluputkan kita. Jangan pernah takut dan goyah, jangan pernah panik menghadapi kehidupan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Terus mari Bapak Ibu Saudara pakai masker, cuci tangan. Ayo lakukan itu. Tapi yang terpenting, datang berserah penuh kepada Tuhan. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari mari bangkit berdiri. Mazmur pasal 121. Ini menjadi ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebagai kekuatan bagi kita untuk menolong kita dalam perjalanan kita ke depan di tahun 2021 ini. Ya, Mazmur pasal 121. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari bangkit berdiri, ayat 1 sampai 8. Bangkit berdiri, Bapak Ibu, aminkan setiap ayat yang saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan dalam satu perikop, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan firman yang kami sudah baca, kami renungkan, itu terpatri, termaterai bagi kami. Bahwa Engkaulah pertolongan kami yang sesungguhnya. Dan Engkaulah penjaga kami ya Tuhan. Menjaga kami Tuhan dalam keluar masuk kami, menjaga nyawa kami, menjaga kami dari segala kecelakaan. Itulah keyakinan kami. Apapun Tuhan yang terjadi di 2021 ini, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu berpihak atas kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan semua jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, menjaga, memelihara, melindungi umat-umat-Mu dari setiap langkah dan jalan mereka. Kuasa Roh Kudus mengalir atas mereka. Biar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kiranya
Saleh-saleh Kristus, permata-permata Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat duduk kembali, mari kita satu dulu sejenak. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru jemaat Tuhan. God bless you.